Aku sering lihat business owner yang males belajar keuangan bisnis. Katanya susah lah, katanya mendingan belajar marketing aja biar jualan rame, nanti cuannya pasti banyak. Yakin, banyak loh bisnis yang kelihatannya rame banget pelanggan tapi sebenarnya keuangannya minus. Contohnya nggak usah jauh-jauh, lihat aja startup-startup yang bakar duit. Itu minus bertahun-tahun loh. Mau? Jadi kalau kamu beneran mau punya bisnis yang menghasilkan profit, kamu harus ngerti keuangan. Nggak harus jadi expert, tapi minimum kamu ngerti 5 hal yang akan aku share di video ini. Let's go! Sebelum kita bisa bahas tentang atur duit bisnis, kamu harus melakukan satu hal yang penting banget dulu, yaitu buka rekening terpisah. Aku sering banget lihat business owner, pemula, terutama yang punya online shop, yang minta customernya itu transfer ke rekening yang sama yang dia pakai untuk keperluan sehari-hari gitu. Nah, loh Kel, bukannya kalau misalnya buka banyak rekening itu makin ribet ya, pusing gitu. Ya, di awalnya sih ribet, tapi percaya deh, makin bisnis kamu berjalan, kamu gak akan menyesali keputusan ini gitu. Karena oke lah gitu, awalnya kamu rasa ya udahlah biar nggak ribet, aku taruh di rekening yang sama aja kayak gitu. Awalnya kelihatannya simple, tapi semakin berjalan, garis antara pengeluaran pribadi dengan pengeluaran bisnis mulai kecampur dan ini akan menimbulkan banyak banget masalah. Bayangin deh, uang bisnis malah kepake buat kamu belanja, shopping atau healing, atau sebaliknya, budget rumah tangga kamu pakai buat restock barang atau bayar gaji karyawan. Nah kan jadinya bingung kan dan makin ribet gitu, karena gak jelas yang mana duit pribadi kamu dan berapa yang duitnya bisnis kayak gitu. Nah jadi aku bakal sangat-sangat saranin untuk kamu buka rekening terpisah khusus untuk bisnis kamu. Kalau kamu belum siap bangun PT atau bangun badan usaha, gak apa-apa, kamu buka aja rekening baru, rekening pribadi atas nama kamu sendiri. Yang penting bukan rekening yang sama dengan yang kamu pakai untuk kegiatan kamu sehari-hari kayak gitu. Jadi semua transaksi bisnis ya pakai rekening bisnis. Kamu mau restock barang, beli peralatan, bayar gaji karyawan, sales juga masuk sana. Dan untuk transaksi pribadi ya mungkin kamu shopping, belanja, barang rumah tangga, bayar cicilan, apalah dan lain-lain gitu. Pakai rekening pribadi biar nggak kecampur. Kamu ngaturnya juga lebih gampang, nggak pusing. Kalau rekening pribadi dan rekening bisnis sudah terpisah, baru gampang untuk kamu mempraktekkan poin-poin berikutnya mulai dari manajemen cash flow. Pernah dengar istilah cash is king? Dan ini bener banget ya, karena penting banget untuk kamu sebagai business owner untuk memahami dengan baik uang yang masuk ke bisnis kamu itu berasal dari mana aja dan dipakai untuk apa aja. Dan dalam manajemen cash flow itu juga termasuk untuk memastikan kalau semua tagihan itu dibayar on time biar kamu tidak rugi denda dan juga tidak membuat cash flow kamu macet untuk keperluan yang lain. Manajemen cash flow itu juga penting banget terutama kalau bisnis kamu itu bisnis musiman yang musim ramai dan musim sepinya itu sangat ekstrim. Contohnya bisnis travel atau mungkin bisnis hampers yang bener-bener rame banget di beberapa bulan pas liburan tapi bener-bener sepi banget di bulan-bulan lainnya. Nah biasanya bisnis-bisnis seperti ini bisa menghasilkan 70% cuan mereka dalam setahun itu hanya di 2-3 bulan saja. Dan sisanya itu krik-krik dan mereka harus bisa bertahan. Dan challenge-nya sebagai business owner adalah gimana caranya untuk bisa tetap membayar biaya operasional selama bulan-bulan yang krik-krik dan sepi ini gitu. Nah disitulah manajemen cash flow-nya harus benar-benar dijaga. Dan salah satu strategi yang sering dipakai adalah price discrimination atau membedakan harga tergantung musim. Contohnya lah bisnis travel gitu. Coba kalau kamu pesan tour pas musim liburan, ya harganya mahal. Tapi kalau coba kamu pesan tour di hari biasa, murah. Sebelum aku lanjut ke poin berikutnya, kalau kamu suka belajar tentang bisnis dan keuangan bisnis, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video selanjutnya. Next, business owner harus ngerti konsep break even point atau BEP. Kamu udah tahu belum? Kamu harus jual berapa produk biar bisnis kamu menghasilkan profit. Biar kamu bisa tahu jawabannya, kamu harus tahu dan hitung berapa break even point produkmu. Nah, break even point sendiri atau BEP itu adalah titik di mana penjualan atau sales kamu itu persis sama dengan biaya bisnis kamu. Artinya alias bisnis kamu tidak untung dan tidak rugi gitu, profit nol gitu ya. Jadi di atas angka ini bisnis kamu akan menghasilkan profit dan di bawah angka ini bisnis kamu merugi. Untuk kamu bisa menghitung BEP, kamu harus tahu 3 hal ini.
Yang pertama itu harga jual produkmu, yang kedua itu fixed cost atau biaya yang tetap harus kamu keluarkan tiap bulan regardless of bisnis kamu ada penjualan atau enggak gitu. Contohnya gaji karyawan atau sewa toko gitu. Dan ketiga, kamu harus tahu variable cost atau biaya yang mengikuti penjualan kamu. Contohnya bahan baku atau mungkin tenaga kerja langsung. Oke, ini aku langsung contohin aja ya. Anggap kamu bisnis jualan tas gitu. Dan kira-kira biaya operasional atau fixed cost bisnis kamu itu misalnya sebulan 15 juta kayak gitu. Nah, variable cost untuk memproduksi satu tas itu misalnya sekitar 100.000. Dan kamu jual satu tas itu dengan harga 300.000. Nah, berapa BEP-nya? Atau dalam kata lain, kamu harus jual berapa tas biar bisnis kamu bisa menutup biaya operasional setiap bulan dan juga biaya untuk produksi tasnya gitu ya. Nah, cara hitung ya kamu pakai rumus BEP ini, yaitu BEP sama dengan fixed cost dibagi harga jual atau price minus variable cost. Nah, menggunakan contoh tadi, kita langsung hitung aja 15 juta dibagi 300.000 kurang 100.000 dan kamu akan dapat 75 unit. Nah, artinya kamu harus menjual lebih dari 75 tas sebulan biar bisnismu bisa menghasilkan profit. Di bawah itu, bisnis kamu rugi. Nah, kalau kamu udah capek-capek putar otak mikir strategi bisnis atau duit bisnis, kamu pasti mau menikmati hasil kerja keras kamu kan? That's why poin berikutnya ini penting banget, yaitu kamu harus tahu cara business owner dapat duit dari bisnisnya. Ada dua cara business owner dapat duit dari bisnisnya. Yang pertama itu gaji owner. Nah, ini adalah gaji fix ya, stabil, jadi ditransfer dengan jumlah yang fix setiap bulan gitu. Dan yang mendapatkan gaji owner adalah owner yang keluar tenaga untuk ngurusin bisnisnya. Oke, jadi dalam kata lain itu working partner. Dan kedua adalah profit sharing. Nah, ini semua owner, baik yang ngurusin maupun yang tidak urusin, itu mendapatkan profit sharing dari bisnisnya. Dan ini tuh jumlahnya tidak fix seperti gaji owner, tapi mengikuti profitnya. Dan mungkin contohnya bisa profit sharing 10%, 20%, 30%, tergantung kebijakan bisnisnya. Nah, kalau gaji owner itu sifatnya stabil ya, jadi tiap bulan itu angkanya sama gitu, dan kecuali ada kenaikan gaji owner yang sudah disepakati oleh semua owner gitu. Dan ini akan memudahkan kamu saat kamu lagi mengatur keuangan pribadi kamu karena stabil dan jumlahnya fix gitu. Jadi kamu bisa nabung atau bayar cicilan gitu-gitu itu lebih gampang. Jadi kamu tahu kemampuan kamu untuk menabung dan bayar cicilan itu berapa. Nah, kalau profit sharing, ini tujuannya itu untuk menikmati naik turunnya bisnis gitu ya. Jadi kalau misalnya bisnismu lagi turun, ya udah kamu dapat lebih dikit gitu. Tapi kalau kamu bisnisnya lagi naik, lagi rame, banjir orderan, kamu dapat lebih banyak. Dan by the way, profit sharing ini nggak wajib ditarik ya. Nah, bisa aja kamu puterin di bisnisnya gitu, dan baru kamu tarik profit sharingnya sebagai prive saat kamu butuh duitnya. Nah, biar kamu bisa tahu profit sharingnya itu berapa, kamu harus punya laporan keuangan gitu. Nah, sebenarnya laporan keuangan itu ada banyak banget, tapi di video ini aku bakal fokus ke dua laporan yang paling penting, yaitu income statement dan balance sheet. Income statement itu laporan keuangan yang paling berguna, paling basic, dan paling dikenal karena dia menunjukkan sales, biaya, dan profit bisnis. Tampilannya seperti ini, kamu pasti pernah lihat. Dan laporan yang kedua, balance sheet, itu menunjukkan posisi keuangan bisnis kamu dalam bentuk aset, kewajiban, dan ekuitas. Contohnya seperti ini. Dua laporan ini aja udah cukup banget untuk bisnis UMKM gitu ya. Dan by the way, kalau kamu tertarik belajar cara buat dua laporan ini, income statement dan balance sheet secara step by step, kamu bisa cek link di description dan ikut kelas Small Business Finance, karena di situ udah aku share tutorial lengkap cara bikin dua laporan ini step by step, plus ada template Excel-nya biar kamu gampang praktek. Kalau kamu udah nonton sampai sini, mungkin kamu rasa, wah udah jago atur duit nih, pasti cuan luber. Tunggu dulu. Tahu nggak kamu ada 4 tantangan terberat yang bikin 50% bisnis UMKM gagal, dan masalah keuangan hanya salah satunya? Nah, kalau kamu mau tahu tantangannya apa lagi dan solusinya gimana, lanjut ke videoku yang ini ya, karena udah aku spill semua. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.